Pernah nggak sih kita merasa sudah berpikir dengan benar, tapi ternyata keputusan yang kita ambil salah total? Atau kita merasa pendapat kita paling benar, tapi ternyata itu cuma hasil dari cara berpikir yang keliru? Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita pikir kita objektif, kita pikir kita logis, padahal pola pikir kita kadang terjebak dalam kesalahan yang tidak kita sadari. Di video ini, kita akan bahas hal yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu kesalahan berpikir atau yang dikenal sebagai logical fallacy. Biar pembahasannya lebih jelas, ada 3 poin penting yang bakal kita bahas. Oke, langsung aja ke poin pertama, pengertian sesat pikir. Apa sih sesat pikir itu? Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran atau penyusunan logika dalam sebuah argumen, di mana kesimpulan yang diambil tidak didukung oleh premis yang ada secara logis, meskipun argumen tersebut mungkin terdengar meyakinkan. Sesat pikir merupakan cacat dalam proses berpikir yang menyebabkan argumen menjadi tidak valid atau tidak relevan. Hal ini dapat mengelabui kemampuan berpikir kritis seseorang dan membuatnya menerima kesimpulan yang sebenarnya salah atau tidak berdasar. 2. Jenis-jenis sesat pikir. Yang pertama ad hominem adalah menyerang pribadi lawan, bukan argumennya. Contohnya, berdasarkan data yang kami kumpulkan, teori ini memiliki beberapa kelemahan fundamental. Anda mengatakan itu hanya karena Anda iri. Latar belakang Anda tidak relevan dengan bidang ini. kedua Strauman adalah memutarbalikkan argumen lawan agar lebih mudah diserang. Contohnya, kita harus mengurangi konsumsi gula. Berarti kamu mau kita makan makanan hambar setiap hari? Ketiga bandwagon adalah menganggap sesuatu benar karena banyak orang melakukannya. Contohnya, temanku semua ikut kursus A, berarti aku juga harus. Keempat false dilemma adalah menganggap hanya ada 2 pilihan padahal lebih banyak. Contohnya, sekarang kamu harus tentukan mau opsi 1 atau opsi 2. Di luar itu tidak ada pilihan. Kelima appeal to emotion adalah memanipulasi emosi untuk membenarkan argumen. Contohnya, udahlah, setuju aja. Biar semuanya cepat selesai. Keenam, hasty generalization adalah menarik kesimpulan dari contoh yang terlalu sedikit. Contohnya, hanya karena bertemu satu orang yang terlihat cuek, seseorang langsung menilai bahwa semua orang dengan sifat serupa pasti sombong. Ketujuh circular reasoning adalah argumen berputar tanpa bukti. Contohnya, Dia pemimpin terbaik karena dia populer. Oke. Tingkat popularitasnya membuktikan itu. Tapi itu berputar. Nah. Mengapa dia populer? Karena dia memang pemimpin yang baik. 8 slippery slope adalah menganggap satu tindakan kecil akan berujung ekstrim. Contohnya, jika seseorang mengonsumsi makanan pedas, ia dapat mengalami gangguan pada sistem pencernaannya. Kesembilan, ambiguity adalah menggunakan kata-kata yang membingungkan atau ganda makna. Contohnya, pengumuman penting akan disampaikan nanti. Kesepuluh, personal incredulity adalah tidak percaya sesuatu hanya karena tidak paham. Contohnya, saya tidak memahami alasan perlunya menggunakan kata sandi yang panjang. Oleh karena itu, saya beranggapan bahwa kata sandi yang pendek sudah cukup aman. Ke-11, special pleading adalah membuat pengecualian tanpa alasan logis saat argumennya lemah. Contohnya, aku boleh main HP sambil makan karena lagi bosan, tapi adik nggak boleh. Nanti jadi kebiasaan buruk. Ke-12, genetik adalah menilai argumen berdasarkan sumbernya, bukan isinya. Contohnya, toko itu jual barang murah. Ke-13 to quote adalah menjawab kritik dengan kritik, bukan argumen. Contohnya, kamu bilang aku malas. Kamu juga sering telat. Ke-14 fallacy adalah jika argumen dibantah dengan buruk, diasumsikan pasti salah. Contohnya, dia jelasin jelek, berarti pendapatnya salah. Ke-15 false cause adalah menganggap 2 hal yang terjadi bersamaan pasti memiliki hubungan sebab akibat. Contohnya, COVID naik, perceraian naik. Berarti COVID penyebab perceraian. Ke-16, middle ground adalah menganggap jalan tengah selalu benar. Contohnya, satu bilang bumi bulat, satu bilang datar. Mungkin bentuknya oval. Ke-17, gambler's fallacy adalah mengira peluang berubah hanya karena hasil sebelumnya. Contohnya, tadi kalah terus, berarti kali ini pasti menang. Ke-18, ad ignorantum adalah menganggap sesuatu benar karena tidak terbukti salah.
Contohnya belum ada bukti alien itu tidak ada, jadi pasti ada. Ke-19, anedotal adalah menggunakan pengalaman pribadi sebagai bukti umum. Contohnya, Saya sehat karena saya minum obat herbal ini. Itu berarti semua orang akan sehat. Ke-20, appeal to authority adalah suatu strategi persuasif yang menggunakan dukungan seorang ahli untuk mendukung suatu klaim. Contohnya skincare ini pasti bagus, soalnya dipakai artis A. 3. Menghindari sesat pikir. Ada beberapa cara menghindari sesat pikir. Yang pertama, kenali jenis fallacy. Pertama-tama, penting untuk memahami berbagai jenis fallacy. Dengan mengenali kesalahan penalaran yang umum, kita dapat lebih waspada terhadapnya. Kedua, beri bukti dan alasan yang kuat. Memperkuat argumen dengan bukti dan alasan yang kuat adalah kunci untuk menghindari fallacy. Setiap klaim harus didukung oleh fakta, statistik, atau penelitian yang relevan. Bukti yang solid membantu menjaga integritas argumen dan mencegah terjerumus ke dalam fallacy. Ketiga, selalu evaluasi relevansi. Ketika membuat argumen, evaluasilah relevansi setiap premis terhadap kesimpulan. Pastikan bahwa setiap langkah dalam penalaran memiliki hubungan logis dan relevan dengan poin utama yang ingin disampaikan. Keempat, jauhi argumen emosional tidak terkendali. Argumen yang terlalu emosional atau berlebihan dapat memicu fallacy, terutama appeal to emotion. Sebaliknya, berfokuslah pada fakta dan logika. Hindari menggunakan emosi sebagai dasar tunggal untuk membuat klaim. Kelima, pertimbangkan sudut pandang alternatif. Jangan lupa untuk mempertimbangkan sudut pandang alternatif dan menyertakan pemikiran kritis terhadap argumen Anda sendiri. Ini membantu mencegah confirmation bias dan memastikan bahwa argumen tetap objektif. Keenam, waspadai kata-kata absolut. Hindari penggunaan kata-kata yang bersifat absolut, seperti selalu atau tidak pernah, kecuali jika ada bukti yang mendukungnya. Menghindari generalisasi yang tidak berdasar membantu mencegah kesalahan penalaran. Ketujuh, pelajari dari pengalaman dan umpan balik. Teruslah belajar dari pengalaman dan umpan balik. Jika argumen kita dipertanyakan atau ditemui dengan kritik, ambillah sebagai kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat penalaran kita. Kedelapan, gunakan logika formal. Memahami dasar-dasar logika formal membantu dalam membentuk argumen yang konsisten dan kuat. Pahami konsep seperti implikasi, kontradiksi, dan deduksi untuk menghindari jebakan fallacy. Dari ketiga poin tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran yang membuat suatu argumen tampak benar padahal tidak didukung alasan yang valid. Beragam jenisnya muncul karena emosi, prasangka, atau penggunaan logika yang salah. Untuk menghindarinya, kita perlu mengecek fakta, menilai argumen secara objektif, dan tidak terburu-buru menyimpulkan. Dengan memahami sesat pikir, kualitas berpikir dan komunikasi kita menjadi lebih baik dan lebih rasional. Terima kasih.